Hai Sobat ASN, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan kami bertiga, saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Teman-teman, sebelumnya kan kita udah bicara tentang PSL bersama Pak Sandra. Nah, kalau di Jakarta, ada aturan tersendiri yang mengatur pemberian pelayanan publik itu menggunakan baju koko. Seperti apa nih pendapat Pak Sandra? Nah, terkait hal tersebut, banyak nih ahli administrasi negara berpandangan bahwa berpakaian keki itu membuat pelayan publik berjarak dengan masyarakat. Jadi secara umum seperti tadi ya, bahwa pakaian itu ada PSL, ada pakaian untuk jenis acara ya, ada pakaian sipil lengkap, terus ada pakaian dinas, termasuk pakaian nasional. Nah, pakaian nasional itu pakaian dari masing-masing budaya. Untuk pengaturan penggunaannya itu biasanya dikembalikan kepada tuan rumah acara, panitia, ataupun kepada masing-masing kementerian lembaga, ataupun masing-masing pemerintah daerah. Biasanya mengatur khusus melalui peraturan gubernur, peraturan bupati wali kota, ataupun pakai peraturan-peraturan kementerian lembaga masing-masing. Nah itu pakaian ini diatur masing-masing penggunaannya sesuai dengan fungsi ataupun jenis acaranya yang digunakan. Baik itu upacara, bukan upacara bendera, termasuk di dalamnya adalah acara resmi ataupun acara kenegaraan, maka jenis pakaian-pakaian inilah yang menjadi jenis pakaian yang harus digunakan, dan itu ditetapkan oleh panitia yang mengatur acara tersebut melalui ketetapan yang ada ditulis dalam undangan. Biasanya seperti itu. Kalau di daerah Pak Sandra, itu seperti kata bilang Bang Harta tadi, selain menggunakan baju keki, ada juga daerah yang kayak di DKI Jakarta kita tahu sendiri menggunakan baju koko, kemudian di Jawa Tengah itu menggunakan pakaian Jawa lengkap. Itu menurut Pak Sandra bagaimana? Baik, untuk pakaian-pakaian itu boleh di negara mengatur itu. Jadi namanya pakaian sipil atau seragam resmi atau pakaian lainnya yang ditentukan itu boleh dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah ya, selama itu memperhatikan asas-asas kesopan santunan ya, tentu asas-asas kebangsaan, itu menjaga tidak seksi dan sebagainya, kesusilaan, itu tentu boleh. Dan kalau saya pribadi, dan saya sudah keliling Indonesia, alhamdulillah, tinggal satu provinsi belum saya kunjungin, Kalimantan Selatan. Semua itu ada aturan khususnya. Di Jawa Tengah kita pergi di waktu tertentu ya, Pak Gubernur, Pak Ganjar udah atur. Kalau kita main ke Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil udah ngatur hari apa pakai baju, sampai pakai sendal yang versi zaman dulu. Menurut saya itu keren ya. Jadi kembali mengingat identitas diri. Jangan sampai kita kayak K-pop pula pakai baju, nanti kan itu jadi masalah. Jadi bajunya ala-ala Eropa, ala Inggris, ala Prancis. Sudahlah, negara ini luas, negara ini budayanya hebat. Jadi pakaian sipil oke, itu standar Eropa yang kita ambil. Lalu pakaian dinas itu menyesuaikan dengan standar dinas yang ada di dunia ya. Pakaian dinas itu diatur, ada pakaian kebesaran, ada pakaian nasional, pakaian adat, terus ada pakaian sipil. Nah, kalau misalnya pakaian adat ini, pakaian nasional ini dipakai di Pemda, boleh. Jakarta pun boleh dong. Itu bangga banget tuh. Pokoknya misalnya hari Kamis, pakai baju adat nasional atau pakaian nasional di LAN misalnya, udah terserah mau pakai baju Sulawesi kayak baju dan sebagainya itu boleh. Jadi untuk pengaturan di masing-masing kementerian lembaga itu dikembalikan kepada adat, budaya dan kekhasan lokal, dan wajib bagi pemerintah untuk mengangkat nilai-nilai budaya lokal untuk diperlihatkan dan dilestarikan melalui penggunaan pakaian daerah atau pakaian nasional bahasa lainnya sesuai undang-undang kepada ASN yang bertugas di hari tertentu. Jadi boleh. DKI itu kan pakainya baju keki ya, Koko, Pak. Baju koko ya, koko. Kalau ke Jawa itu di waktu itu ada baju hitam ya, di Jawa Barat juga ada pakai. Pokoknya rasanya itu kayak main film-film yang yang kayak dulu film-film yang tradisional. Tapi itu menarik, itu membanggakan, dan di kesempatan ini menurut saya ya pemerintah daerah atau pemerintah pusat sekalipun ya jangan hanya pemerintah daerah. Ayo pemerintah pusat di hari tertentu pakaian adat biasa dong. Tapi ingat, pakai adat itu pun nanti pakai nemtek tetap.
biar ketahuan. Nah, ini dari instansi mana. Jadi kalau dia pergi dinas ketahuan. Nah, itu catatan penting. Pakaian itu adalah identitas. Pakaian itu identitas, pakaian itu citra dari institusi yang ada melekat di kita, yang dititip melalui identitas yang ada pada pakaian itu untuk seragam. Dan apabila seragamnya misalnya menggunakan pakaian nasional, ingat, tetap menggunakan name tag atau tanda pengenal bahwa kita bagian dari negara dan pemerintah. Itu penting. Baik, negara menghormati kearifan lokal ya berarti ya Pak Sandra. Betul sekali. Menurut Pak Sandra kan kalau kita perhatikan beberapa tahun belakangan ini di pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, beberapa kali upacara 17 Agustus itu kita perhatikan pejabat negara menggunakan pakaian adat. Nah itu bagaimana pandangan Pak Sandra? Satu kata dari saya, alhamdulillah, terima kasih Tomar Koto buat Pak Jokowi. Ya, never ever dan insya Allah ya inilah waktunya kita kembali kepada budaya kita, bangga menggunakan dan memperlihatkan pakaian adat kita. Aduh, Mas Aswar, pakaian adat Indonesia ini tidak ada samanya di dunia. Jadi kalau Pak Presiden melakukan itu, yes. Dari dulu sebenarnya tema-tema untuk HUT RI sebagai informasi buat sahabat semua itu berbeda-beda. Hanya memang di masa pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo inilah maka digunakan pakaian adat Nusantara, pakaian nasional. Dan temanya itu sudah ada, tetapi semua pejabat terserah memilih pakai apa. Mau pakai versi asalnya kah atau tidak, it's up to you. Saya orang Sulawesi misalnya, saya udah bosan pakai baju Sulawesi misalnya, udah saya mau pakaian Aceh misalnya, atau pakai NTT yang pakai ya kayak sasando di atasnya. Itu keren. Dan kalau kita foto itu di seluruh dunia, tidak ada satupun negara semajemuk, seindah pakaian adatnya seperti yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya suatu kebanggaan khusus, dan malah mungkin kalau selama ini pakaian sipil dasi hitam itu hanya tidak tertulis ya, tetapi di banyak kesempatan dengan adanya perubahan peraturan tarif maka jamuan kenegaraan resmi. Jadi jamuan kenegaraan itu biasanya dilakukan oleh Presiden, Bapak Presiden kepada kepala negara, kepala pemerintahan, atau tamu kepala pemerintahan, kepala negara, ataupun misalnya Raja, Sultan, Kaisar yang berkunjung ke Indonesia pertama kali setelah dilantik. Nah itu namanya upacara kenegaraan. Kalau dulu pakai pakaian sipil dasi hitam, sekarang Pak Jokowi pilihannya ada bisa jas, bisa diperhatikan, atau beliau pakai batik. Nah itu secara umum, ya itu secara umum. Nah, sedangkan standarnya adalah PSL. Kalau untuk acara kenegaraan itu standarnya adalah PSL. Nah, tapi kalau untuk pilihan ini sudah disebutkan tadi, pakaian yang digunakan pada acara kenegaraan itu ada PSL, ada pakaian dinas, dan itu pilihan. Yang utama adalah PSL-nya, tentu. Acara kenegaraan itu pakaian dinas kebesaran nasional, jadi pilihan. Jadi sekarang itu nggak terkunci lagi di PSDH. Itu boleh karena penyambutan pejabat negara itu acara kenegaraan ya, jadi itu bisa pakaiannya sipil lengkap. Kalau mau pakai dinas yang di daerah boleh, misalnya ada pejabat negara asing yang datang, pakaian kebesaran bisa, pakaian nasional. Untuk pakaian kebesaran itu ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Jadi pakaian kebesaran masing-masing kementerian lembaga itu ada, ditentukan sendiri. Tapi kembali ke pertanyaan, bagaimana dengan saat ini? Yes, keren, membanggakan, dan menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya pakaian adat. Negara lain boleh berkata, Anda sahabat-sahabat semua silahkan ke Korea. Alhamdulillah saya sudah ke Korea. Di sana pakaian adatnya berapa banyak? Hayo, ya. Adakah sebanyak kita? Yang suku kita adalah kurang lebih 700 lebih suku, bahasanya 1000 lebih bahasa. Masya Allah banyak sekali. Bayangkan kalau 700 itu dipersandingkan, dan mungkin Mas Aswar sudah pernah perhatikan salah satu pemilihan Miss Universe yang pernah ada ya, itu pakaian di Bali kalau nggak salah, itu luar biasa ya, orang asing pakai baju adat Indonesia yang baju wanitanya, keren. Itu memorable thing, memorable hal yang sangat teringat di benak mereka masing-masing. Betapa banyaknya pilihan pakaian yang ada di Indonesia dari budaya-budaya yang ada. Nah itu tuh, pokoknya kondisi saat ini kita sudah kembali menggunakan pakaian adat, pakaian nasional. Yes, 1000% mendukung. Biar orang tahu Indonesia itu kaya, Indonesia itu
hebat dan Indonesia itu betul-betul memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi dan luhur dari masing-masing adat yang suku dan adat yang ada. Oh iya, saya dulu pernah ke dokter kulit Pak Sandra. Jadi dokter kulit itu cerita kalau dia mau mengukur orang itu rawat atau tidak, dia cukup melihat kulit kakinya saja. Dia tahu, bisa menyimpulkan orang itu rawat apa enggak. Nah kalau pas saya ke dokter gigi beda lagi. Dia tinggal ngelihat gigi orang itu, dia sudah tahu orang itu rawat atau enggak. Nah itu kan semacam shortcut Pak ya, atau analogi untuk melihat gitu ya. Secara cepat, menyimpulkan secara cepat. Ada nggak cara semacam itu yang bisa digunakan untuk melihat ASN? Baik, kalau saya selalu mengatakan, kalau melihat ASN itu, kalau melihat kebersihan seluruh diri sampai dalamnya, lihat sepatunya. Kalau sepatunya bersih di semir, insya Allah pakaian dalamnya pun bersih ke atas. Itu penting itu ya. Nah, itu untuk dalamannya. Jadi kalau melihat sepatu itu standar melihat kerapian seseorang, lihat sepatu. Kalau sepatunya semir bersih, insya Allah pasti bajunya disetrika, insya Allah ya. Yang kedua, dalamannya juga bersih. Tapi kalau sepatunya nggak diurus, bajunya pun insya Allah nggak disetrika biasanya ya. Apakah bajunya itu tadi disetrika? Itu penting ya, rapi. Jadi kalau sepatu itu adalah standar kebersihan seseorang. Jadi kalau melihat penampilan tadi analogi dokter kulit, lihat dari kulit kakinya, ya gigi lihat giginya. Kalau melihat seseorang rapi atau tidak, lihat ke kakinya, ya. Kalau bersih di bawah sepatunya, insya Allah bersih yang lainnya. Kecuali itu beda ya kalau untuk. Jadi ada dua hal. Satu lihat adalah sepatu bersih atau tidak. Yang kedua ada lihat pakaiannya disetrika apa enggak. Udah itu aja. Kalau rambut ini menyesuaikan. Ya memang aturan rambut ini untuk TNI Polri sudah diatur di Indonesia. Kalau sipil belum. Ada mungkin sipil yang agak semi militer itu diatur. Potongannya misalnya 012 atau 123. Jadi satu di samping atau 0 di samping, 012 atau 123. Jadi 1 di samping, 2 ini dan 3. Jadi kalau udah standar itu insya Allah rapi ya. Ini menjadi standar ataupun PR kita juga. Bagaimana kebersihan, kerapihan, keindahan penampilan ini perlu menjadi perhatian. Karena saya yakin diminta memilih 5 loket, orang yang acak kadut, pasti ada yang rapi, sudah rapi, ramah, pasti pengennya ke situ aja, bener nggak? Benar nggak Mas Aswan? Benar. Ya, jadi memilih loket pemelayanan itu juga melihat, wow, kalau semuanya rapi sama, ya saya di mana aja mau. Tapi kalau lihat ada 5 loket, sudah satu pakaiannya oke, cantik, tapi mukanya nggak ramah, satunya aduh acak kadut, yang lainnya juga dua-duanya hancur, ya satu aja nih dari loket yang ini udah rapi, senyumnya tulus, dia benar-benar dia melayani dengan sepenuh hati, lihat dari jauh, saya mau ke sini deh. Nah itu biasanya kita kalau loket itu nunggu aduh saya dapat nomor berapa, semoga saya di Mbak ini atau di Mas ini, kayaknya ramah deh, helpful deh. Mana ada orang lagi melayani wajahnya tidak enak dilihat dan sebagainya. Nah itu akan kita bahas nanti di sesi-sesi podcast atau di video selanjutnya. Hari ini kita bahas dulu tentang penampilan. Seberapa penting penampilan untuk membuat orang bahagia dan membanggakan yang bersangkutan serta mengharumkan nama institusi tempat dia bekerja dan juga mengharumkan nama bangsa dan negara ini. Kita sudah tiba di akhir bincang-bincang. Adakah closing statement Bapak terkait tata cara berbusana bagi ASN, pesan bagi ASN seluruh Indonesia yang mendengarkan acara kita kali ini? Baik, jadi untuk pertama, jadi sebagai ASN, maka prinsip pemilihan busana itu adalah harus kita sesuaikan sesuai dengan kemampuan ekonomi, ya. Jadi berbusana itu kemampuan ekonomi. Yang kedua adalah kesesuaian dengan kepribadian. Yang ketiga, perhatikan juga tentang bagaimana aturan. Jadi aturan ini pertama yang kita lihat ya, ada nanti aturannya, ada kemampuan ekonomi dan kepribadian kita. Nah, ini penting sekali. Sebagai seorang ASN, patuhi aturan, maka aturan akan menjaga kita. Jadi kalau misalnya kita sudah diatur dalam hal penggunaan pakaian, yuk sama-sama patuhilah seperti apa standar yang diatur oleh instansi kita atau negara kita. Patuhi itu insya Allah akan menjaga kita, membuat nama kita juga lebih terhormat, menggunakan pakaian sesuai dengan aturan, merapikan pakaian sesuai dengan standar, melengkapi pakaian itu, dan itu akan menunjukkan citra kita.
Citra seorang ASN yang patuh kepada aturan, yang bisa menjaga nama baik institusinya dengan memperlihatkan kerapian berpakaian, dan yang terakhir tentu itu akan bisa mengharumkan citra pribadi dan citra institusi kita. ASN sudah banyak yang terpuruk karena perilaku-perilaku yang ada dari individu-individu tertentu. Yuk sama-sama yang sahabat-sahabat saya mendengarkan podcast ini atau video ini, menonton video ini, yuk sama-sama mari kita kembali menyadarkan diri sendiri bahwa saya adalah bagian dari negara. Saya digaji oleh negara, maka saya harus mempertanggungjawabkan amanah negara yang dititipkan kepada saya. Tidak melihat saya pejabat tinggi atau tidak memiliki jabatan formal, tetapi saya bagian negara harus mematuhi segala aturan yang ditetapkan, berpakaian sopan, formal, sesuai dengan aturan, tentu rapi, dan yang terakhir adalah dengan segala kerapian itu, maka sikap perilaku kita pun semoga mengikuti. Untuk apa? Untuk menjaga, mengharumkan, dan juga meningkatkan harkat martabat seorang ASN dan institusi negara Republik Indonesia di mata masyarakat, apalagi pada saat kita ke luar negeri, juga di mata dunia internasional. Yuk, mari sama-sama sahabat-sahabat ASN yang ada di seluruh Indonesia, mari menjaga penampilan. Kerapihan pakaian, kebersihan diri, itu merupakan standar dan syarat kita bahwa kita menjaga amanah negara yang diberikan kepada kita. Dengan berpakaian rapi, mengikuti aturan yang telah ditetapkan, maka insya Allah tentu akan meningkatkan harkat dan martabat kita di mata masyarakat secara pribadi dan juga pastinya meningkatkan harta dan martabat, ya, mengangkat, mengindahkan dan memperbaiki citra penyelenggara pemerintah seperti kita ini di mata nasional, ya, mata warga masyarakat, di benak warga masyarakat dan juga di dunia internasional. Saya adalah bagian dari pemerintah dan negara. Saya dititipkan amanah, maka sudah menjadi tanggung jawab saya dan kita semua untuk menjaga amanah itu dengan memperbaiki penampilan kita, memperbaiki sikap kita, agar citra negara, citra masyarakat yang selama ini melekat dengan hal-hal yang kurang akan kita perbaiki dengan yang telah kita upayakan dan berikan. Penampilan bukan yang utama, tetapi yang pertama. Mari kembali mematuhi aturan, maka insya Allah aturan akan menjaga kita. Menarik. Jadi penampilan bukan yang utama ya Pak Sandra, tapi yang pertama. Betul. Kerapihan merupakan salah satu upaya kita sebagai ASN untuk menjaga amanah negara. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sandra. Sama-sama, Mudah-mudahan Mas di Aswar. kesempatan bisa bincang-bincang lagi sama kita bertiga. Baik, insya Allah. Akan diskusi lebih banyak lagi dalam tema-tema yang lain. Baik. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada hal yang kurang berkenan dari saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kesempatan Pak Saswar dan rekan-rekan dari LAN. Sukses semua buat Bapak Ibu yang mendengarkan video ini, podcast ini. Semoga selalu sehat, selalu ya, bahagia hatinya, imunnya juga meningkat. Dan semoga insya Allah kita semua terhindar dari segala mara bahaya, bala bencana, dan segala penyakit apa saja. Kita melewati wabah ini bersama-sama. Sukses buat Ibu Bapak semua dan sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Oke, Sobat ASN semua yang kece-kece, semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Don't imagine, let's talk about it. Saya Azwar. Saya Witra. Dan saya Harta. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.